kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa, tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Di tengah optimisme Presiden Prabowo Subianto bahwa Koperasi Desa Merah Putih mampu memutar uang hingga 223 triliun rupiah per tahun, sejumlah KDMP yang telah beroperasi justru dikabarkan sepi. Kepala Desa Campurrejo Bojonegoro Edi Susanto menyebut omset harian KDMP di desanya hanya Rp100.000 hingga Rp300.000 sehingga sulit menutup biaya operasional. Sementara itu KDMP Melawai Jakarta melaporkan omset hanya Rp78.000 pada awal Juli 2026 meski telah beroperasi sekitar 1 tahun. Lantas bagaimana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjelaskan fenomena ini? Catatan penting apa yang selama ini luput dari perhatian publik dalam pengembangan dan pengelolaan koperasi? Kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dua peneliti BRIN, yakni Yanu Endar Prasetyo dan Dimas Maninggar, meneliti apakah KDMP benar-benar siap dan dibutuhkan oleh desa. Hasil kajian mereka pertama kali dipublikasikan di Conversation pada Juni 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIM-Kopdes, 34,8% KDMP di Jawa Timur, 25% di Jakarta, 24% di Jawa Tengah, dan 24% di Jawa Barat telah mencatatkan transaksi. Sementara itu KDMP di Papua, Maluku, dan sejumlah provinsi di luar Jawa masih nihil transaksi. Penelitian tersebut juga memadukan data Sistem Informasi Manajemen Kopdes per 2 Juni 2026 dengan data kemiskinan Badan Pusat Statistik tahun 2025. Hasilnya menunjukkan tingkat kemiskinan suatu daerah berkorelasi negatif dengan aktivitas transaksi KDMP. Artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin rendah aktivitas ekonomi koperasinya. Temuan itu terlihat dari 34 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 25%. Sebanyak 33 kabupaten yang memiliki KDMP belum mencatatkan satu pun transaksi. Sebaliknya kabupaten pada kuartil terkaya atau Q1 mencatat aktivitas transaksi rata-rata 6 kali lebih tinggi dibandingkan daerah miskin. Karena itu Yanu dan Dimas mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan berskala besar tidak boleh hanya diukur dari cepatnya pembentukan koperasi, tetapi juga dari keberlanjutannya. Jika dalam 2 hingga 3 tahun ke depan ribuan KDMP gagal bayar, risikonya bukan hanya ditanggung anggota koperasi, melainkan juga keuangan negara dan dana desa. Meski demikian, kedua peneliti itu menilai potensi kegagalan tersebut masih dapat dicegah. Mereka menyarankan pemerintah memetakan desa yang siap pasar dan desa yang masih memerlukan intervensi lain, membuka data transaksi SIM Kopdes secara transparan dan real time kepada publik agar evaluasi tidak hanya bergantung pada laporan administratif, serta mempertimbangkan moratorium pembentukan KDMP baru di daerah dengan aktivitas ekonomi yang sangat rendah sambil memperkuat koperasi yang sudah berjalan. Pandangan tersebut sejalan dengan refleksi dosen kewirausahaan Universitas Andalas Donard Games dalam opini berjudul Jalan Koperasi Kita Masih Panjang, Minggu 12 Juli 2026. Donard menilai fokus utama pembangunan koperasi seharusnya bukan pada gedung atau jenis usahanya, melainkan pada aktor wirausahanya. Merekalah yang memahami kebutuhan masyarakat, memetakan peluang pasar, menguji model bisnis, membangun jejaring, dan memastikan setiap anggota memperoleh manfaat ekonomi yang nyata. Ketika manfaat itu dirasakan, partisipasi akan tumbuh secara sukarela, bukan karena mobilisasi. Sahabat Kompas, koperasi tidak akan berhasil hanya karena diresmikan atau diberi modal. Yang menentukan justru kualitas manusianya, tata kelolanya, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Jika 3 hal itu diabaikan, koperasi berisiko hanya menjadi proyek yang ramai saat diluncurkan, tetapi sepi ketika harus bertahan, dan keuangan negara serta dana desa jadi korbannya.